Pada tanggal 4 Maret 1947, Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Perancis dan Inggris sebagai Treaty of Alliance and Mutual Assistance dalam hal kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, aliansi ini diperluas untuk mencakup negara-negara Benelux dalam bentuk Western Union, juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussels atau BTO, yang didirikan berdasarkan Perjanjian Brussels yang ditandatangani oleh Inggris, Perancis, dan anggota Benelux. Pembicaraan untuk aliansi militer baru yang juga dapat mencakup Amerika Utara menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April tahun 1949 oleh negara-negara anggota Western Union ditambah Amerika Serikat, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Pada tahun 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai Kepala Organisasi Sipil. Tahun itu juga sebagai latihan maritim NATO besar pertama, exercise Mainbridge dan aksesi Yunani dan Turki ke organisasi tersebut. Setelah konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai kembali secara militer. Ketika mereka bergabung dengan NATO pada Mei 1955, yang pada gilirannya merupakan faktor utama dalam pembentukan Pakta Warsawa yang didominasi Uni Soviet yang menggambarkan dua sisi yang berlawanan dari Perang Dingin. Pada tahun 1982, Spanyol yang baru demokratis bergabung dengan aliansi ini. Revolusi tahun 1989 di Eropa menyebabkan NATO mengevaluasi ulang tujuan strategis, sifat, tugas, dan fokusnya di benua itu. Pada Oktober tahun 1990, Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, dan pada November tahun 1990, aliansi tersebut menandatangani traktat tentang angkatan bersenjata konvensional di Eropa yang disingkat CFE di Paris dengan Uni Soviet. Traktat ini mengamanatkan pengurangan militer khusus di seluruh benua yang berlanjut setelah runtuhnya Pakta Warsawa pada Februari tahun 1991 dan runtuhnya Uni Soviet pada bulan Desember di tahun yang sama, yang menyingkirkan musuh utama NATO secara de facto. Hal ini menandai dimulainya penarikan personil dan peralatan militer di Eropa. Perjanjian CFE memungkinkan penandatanganan untuk menghapus 52.000 buah persenjataan konvensional dalam 16 tahun berikutnya dan memungkinkan pengeluaran militer oleh anggota NATO Eropa menurun sebesar 28% dari tahun 1990 hingga tahun 2015. Secara politis,
Organisasi tersebut mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang baru otonom, dan forum diplomatik untuk kerjasama regional antara NATO dan tetangganya didirikan selama periode pasca Perang Dingin ini, termasuk Kemitraan untuk Perdamaian atau Partnership for Peace dan Inisiatif Dialog Mediterania di tahun 1994, Dewan Kemitraan Euro-Atlantik pada 1997, dan Dewan Gabungan Permanen NATO Rusia pada tahun 1998. Pada KTT Washington tahun 1999, Hongaria, Polandia, dan Republik Ceko secara resmi bergabung dengan NATO, dan organisasi tersebut juga mengeluarkan pedoman baru untuk keanggotaan dengan NATO yang disebut Rencana Aksi Keanggotaan Individual. Pedoman ini mengatur penambahan anggota aliansi baru, yaitu Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia pada tahun 2004, Albania dan Kroasia pada tahun 2009, Montenegro pada tahun 2017, dan Makedonia Utara pada tahun 2020. Pasal 5 dari Perjanjian Atlantik Utara mewajibkan negara-negara anggota untuk membantu negara anggota manapun yang terkena serangan bersenjata, diterapkan untuk pertama kalinya dan satu-satunya setelah serangan 11 September. Setelah itu, pasukan dikerahkan ke Afghanistan di bawah misi ISAF yang dipimpin NATO. Organisasi tersebut telah menjalankan berbagai peran tambahan sejak saat itu, termasuk mengirim pelatih ke Irak, membantu dalam operasi kontra pembajakan, dan pada tahun 2011 memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973. Pasal 4 yang hanya meminta konsultasi di antara anggota NATO telah dipanggil 5 kali setelah insiden dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah, dan aneksasi Crimea oleh Rusia. NATO tidak mengutuk pembersihan tahun 2016 hingga 2017 di Turki sebagai akibat dari invasi Turki ke daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Suriah, intervensi Turki di Libya, dan sengketa zona maritim Siprus dan Turki, menyebabkan mulai munculnya tanda-tanda keretakan hubungan antara Turki dan anggota NATO lainnya. Anggota NATO telah menolak perjanjian pelarangan senjata nuklir PBB, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir yang didukung oleh lebih dari 120 negara.